Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terkait file Excel yang di-share ya, ini saya sudah membukanya. Jadi intinya file ini adalah daftar nilai ya, file daftar nilai untuk kita pakai membuat nilai rapot atau nilai akhir ya, begitu. Dan juga untuk membuat deskripsinya. Jadi untuk nilai rapot atau nilai akhir itu kan di aplikasi e-rapot yang kurikulum Merdeka kemarin itu kan menginputnya adalah bulatan ya, nilai rapot, nilai akhir. Nah, maksudnya file Excel ini adalah untuk mendapatkan nilai akhir itu prosesnya seperti apa, yaitu dari nilai sumatif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang dilakukan dalam satu semester sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu ya. Jadi biar kita jelas nilai rapot akhir itu berasal dari mana begitu ya. Jadi tentu saja Bapak Ibu harus menginputkan nilai ulangan atau nilai sumatif tiap tujuan pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester begitu. Dan tujuan pembelajarannya itu dituliskan di kolom-kolom ini ya Bapak Ibu ya. Dari sumatif 1 tujuan pembelajarannya diinputkan di kolom baris-baris ini begitu ya. Sampai misalkan dalam satu semester itu menginputkan atau melakukan penilaian sebanyak 10 penilaian ya begitu. Maka tujuan pembelajaran ini diisi semuanya sampai 10 begitu ya. Komet tidak? Komet ya. Terus untuk membuat deskripsi ketercapaian kompetensi itu nanti capaian tertinggi itu diambil dari 3 besar tertinggi nilai sumatif 1 sampai dengan 10 itu misalkan itu. Kemudian untuk capaian terendah juga sama, diambil dari 3 capaian paling rendah dari 9 sumatif itu ya. Tentunya nanti setiap siswa capaian tertinggi dan terendahnya berbeda-beda. Tapi tetap setiap siswa itu diambil 3 capaian tertinggi siswa tersebut dan 3 capaian terendah siswa tersebut, sehingga nanti deskripsinya akan muncul di sini berdasarkan deskripsi tiap sumatif yang diinputkan di setiap sumatif atau ulangan harian begitu ya itu. Nah tentunya ini kan menjadi pekerjaan Bapak Ibu semuanya sampai monjor gitu ya. Nah monggo selamat bermonjor ya begitu. Nah tetapi saya pribadi ya jujur tidak akan menggunakan aplikasi ini ya. Monggo terserah Bapak Ibu, kalau menggunakan Excel ini ya silahkan ya kan. Kalau tidak mengikuti saya langsung di e-rapot ya tidak apa-apa ya. Kalau saya langsung langsung menginputkan nilai di e-rapot saja ya. Karena di e-rapot itu nanti sudah ada tempat untuk menuliskan tujuan pembelajaran ya. Misalkan nanti contohnya di Excel ini ada 10 tujuan pembelajaran, maka nanti di tujuan pembelajaran yang di e-rapot kita masukkan sebanyak 10 tujuan pembelajaran tersebut ya. Nah untuk nilai akhirnya langsung aja bulatan, nggak apa-apa, saya masukkan di input nilai rapot di sini begitu. Nah sebagai contoh ini kan saya sudah membuat 10 tujuan pembelajaran untuk bahasa Inggris di semester 1 begitu ya. Ini. Nah untuk menuliskan tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu mulai dengan dimulai dengan kata kerja ya. Contohnya menyapa, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Ini kan dimulai dengan menggunakan kata kerja ya. Lebih baik ya KKO ya, kata kerja operasional begitu. Nah ini dimulai dengan menggunakan kata kerja huruf kecil ya, dan diakhiri jangan diberi titik begitu. Biar nanti di deskripsinya muncul secara otomatis ada titiknya nanti di deskripsi begitu. Dan kemudian setelah tujuan pembelajaran dibuat seperti ini, kalau saya membuat tujuan pembelajaran sampai 9 ya, sampai 9. Kalau mau nambah tinggal tambah ini. Jadi cara membuat tujuan pembelajaran nanti mudah Bapak Ibu ya, tinggal klik tambah tujuan pembelajaran, nanti pilih mapelnya, terus jumlah tujuan pembelajarannya berapa. Misalkan mau 9 seperti saya, klik aja 9, kemudian proses begitu. Terus di sini pilih semesternya, pilih tingkatnya, tingkat 7, semesternya 1. Ini semuanya dipilih tingkat 7 semester 1 semuanya. Kemudian tujuan pembelajarannya ditulis di sini semuanya sampai akhir. Setelah itu klik simpan.
Nah, ini tidak akan saya simpan karena saya sudah membuat tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, setelah tujuan pembelajaran dibuat, Bapak Ibu langsung aja ke input nilai rapot. Di input nilai rapot ini kan ada dua macam, yaitu input nilai rapot langsung di aplikasi e-rapot ini atau impor dari impor nilai rapot. Nah, kalau menggunakan aplikasi Excel ini, kalau Bapak Ibu sudah membuat nilai akhir dan deskripsi dari file Excel yang di-share tadi, maka Bapak Ibu menggunakan impor ini ya, menggunakan impor kelas 7A misalkan, kemudian bahasa Inggris, pilih semesternya, terus Bapak Ibu download begitu. Setelah download nanti file Excel-nya dibuka, kemudian ini ya, nilai rapot ini dan juga deskripsinya itu di-copy di file Excel yang di-download dari aplikasi e-rapot KM SMP ini ya. Tetapi nanti mungkin pasti akan menemukan banyak masalah ya, tidak bisa di-copy, terus nanti ngopinya harus satu persatu kan lama ya. Maka saya tidak akan menggunakan impor nilai rapot ini ya. Tapi saya akan langsung menggunakan input nilai rapot langsung di aplikasi. Karena tadi saya sudah membuat tujuan pembelajaran sebanyak 9 atau 10 misalkan gitu. Nah, cara menginput nilai rapot, Bapak Ibu langsung pilih kelasnya saja ya, kelas yang kurikulum merdeka, kelas 7A atau kelas 7B sesuai dengan kelas yang diajar Bapak Ibu. Ya, misalkan saya kelas 7A, terus pilih mapelnya bahasa Inggris ya. Pilih semesternya semester 1 begitu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Akan muncul form penginputan nilai seperti ini ya. Jadi untuk nilai setiap siswa itu langsung diinputkan bulatan nilai akhir nilai rapot di sini. Misalkan saya mau menilai Agus Febrian contohnya 89. Terus Ahmad Afi Ramadan saya mau nilai misalkan 80, ini cuma contoh saja. Terus Ana Riani saya mau menilai misalkan 85, ini cuma contoh saja. Terus untuk membuat deskripsi ya, Bapak Ibu mencentang 3 tujuan pembelajaran yang nilainya paling optimal mana dari siswa tersebut. Misalkan siswa Agus Febrian itu yang menonjol nilainya adalah 3 bagian ini ya, 3 TP ini. Terus yang kurang menonjol kita pilih 3 dari pilihan TP yang perlu peningkatan di sini. Itu 3 saja diambil, 3 begitu ya. Jadi yang kolom ini TP yang diukur dan tercapai dengan optimal kita pilih 3 untuk siswa tersebut. Terus untuk yang perlu peningkatan atau kurang optimal kita pilih 3 begitu ya. Begitu seterusnya untuk setiap siswa ya. Mungkin setiap siswa beda-beda, tapi harus memilih 3 gitu. Ini juga sama, beda-beda, tetapi juga harus memilih 3 sampai selesai ya. Ini juga sama, dipilih 3 yang optimal dari siswa tersebut. Kemudian yang sebelah kanan yang kurang optimal atau perlu peningkatan juga kita pilih 3 gitu ya. Ya terserah ya kan. Mau sama mau beda ya monggo Bapak Ibu ya. Itu yang paham dengan kondisi mapel masing-masing gitu. Nah, setelah Bapak Ibu menginputkan nilai akhir rapot dan juga mencentang untuk deskripsi yang tercapai secara optimal sebanyak 3 setiap siswa dan yang perlu peningkatan sebanyak 3 setiap siswa, sudah kita inputkan semuanya ya. Kemudian terakhir adalah kemudian berikutnya Bapak Ibu simpan saja penilaiannya ya kan. Misalkan ini sudah ya, ini hanya contoh, saya baru menginputkan 3 siswa. Kemudian simpan data nilai. Kemudian kita klik simpan data nilai di bagian paling bawah ya. Nah, setelah kita simpan data nilainya, kemudian kita lihat nilai dan deskripsinya. Nah, dengan mengklik tombol ini Bapak Ibu, lihat dan edit deskripsi. Kita klik ini, maka di sini deskripsinya sudah jadi Bapak Ibu ya. Deskripsi capaian tertinggi sudah jadi kalimatnya ya. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal menyapa, memperkenalkan diri dan seterusnya ya kan, dalam percakapan itu. Kemudian deskripsi yang
terendah ini kan otomatis diawali dengan perlu peningkatan dalam menggunakan verb to be dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap siswa ini sudah otomatis begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya akan langsung menggunakan ini ya. Tidak akan menggunakan file Excel yang di-share oleh Bukov tadi pagi, mboten, karena ini nanti sebenarnya sama saja sih. Ini kan tapi ini kan harus menginputkan satu-satu ya, penilaian sumatif 1 sampai terakhir, dan nilai rapot juga jelas daji ya kan, begitu. Jadi saya akan tetap menggunakan ini saja, nilai input nilai rapot yang langsung, bukan pakai impor ya. Kalau pakai impor nanti malah kelamaan begitu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan e-rapot, tetapi untuk yang kelas 7 dulu ya, untuk kurikulum Merdeka dulu. Untuk kurikulum 2013 yaitu untuk kelas 8 dan kelas 9 sementara belum bisa mengerjakan, masih akan saya otak-atik aplikasinya dulu. Nanti kalau aplikasi sudah selesai saya otak-atik dan siap untuk dikerjakan, akan saya share dan Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan untuk yang kelas 8 dan kelas 9. Oke, itu aja dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung kembali.